Saat dimana aku ngerasa bahwa ketika kita melayani Tuhan gitu, ketika kita berani untuk bekerja di ladang Tuhan, itu bukan tentang apa hal yang kita mau dari Tuhan gitu. Misalnya, menurut aku kita yang harus mengontrol teknologi gitu, jangan teknologi yang mengontrol kita kan. Jadi cari HP, bukannya Tuhan, betul gak? Salam pelayanan Paroki Sunter. Selamat datang kembali warga Lukas dalam acara podcast PSBB. PSBB yang artinya adalah Paroki Sunter berbagi dan bercerita. Nah, ini adalah episode kedua kita, di mana kita akan membahas mengenai perkembangan digital dalam gereja Katolik dan juga dalam perkembangan umat itu sendiri. Pada kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Bro Evan di sini. Halo Bro Evan, apa kabar? Halo Bro Yudi, apa kabar? Aduh. Semuanya dibilang luar biasa nih Bro Yudi. Iya, kalau nggak biasa di luar soalnya. Jadi mending luar biasa. Iya betul. Daripada biasa. Nah Bro Evan, thank you. Boleh cerita sedikit nggak nih? Bro Evan ini siapa sih gitu? Kalau OMK Sunter nggak ada, OMK warga Lukas ya? Nggak ada yang nggak tahu tuh Bro Evan siapa. Tapi ini karena ini akan dipublish di YouTube, mungkin Bro Evan boleh cerita sedikit. Boleh cerita ya? Iya, thank you Bro Yudi udah ngundang di podcast PSBB kali ini. Halo warga Sunter semuanya, warga Lukas semuanya. Kenalin, aku Evan dan saat ini usia aku 22 tahun. Juga bagian dari OMK Santo Lukas saat ini, cuma ya nggak begitu aktif kayaknya. Biasa-biasa aja, nggak sebegitu sering aktif. Tapi gitu. Sering jadi MC, sering jadi narasumber loh ini Bro Evan. Itu aja, iya. Membantu melayani ya. Aku di tahun 2016 kemarin sempat menjadi wakil 1 Abang Buku Jakarta Pusat 2016, lalu juga sebelumnya pernah jadi di tahun 2018 reporter Asian Games kemarin, jadi reporter Asian Games, lalu juga terakhir jadi mantan penyiar di salah satu radio di Jakarta. Luar biasa. Kira-kira gitu sih aku. Sama keseharian sehari yang MC kayak gini, ngobrol-ngobrol sama ya berkomunitas aja sih. MC-nya sekarang kalau zaman pandemi ini MC-nya online ya semua. MC-nya online semua. MC online ya. Iya, jadi kita pakai laptop, pakai kamera doang. Udah atasnya kita cuma tinggal ngoceh-ngoceh aja. Tapi bawahnya. Bro Evan juga pernah jadi announcer ya? Iya, di 2 tahun lalu aku sempat jadi announcer juga. Announcer ya di salah satu radio ini ya. Iya, di salah satu radio di Jakarta yang logonya warna hijau gitu deh. Gitu ya. Gak boleh endorse di sini ya. Gak boleh endorse ya. Makanya suara Bro Evan ini lebih bagus dari suara saya sebagai moderator gitu. Nanti diambil ini pekerjaan saya habis ini. Oke, Bro Evan, thank you sudah hadir. Bro Evan, kalau kita lihat kan ya apalagi dengan pandemi ini ya, jadi digital itu sangat berkembang. Betul. Kalau yang Bro Evan sendiri gitu, kalau boleh tahu ya, sehari itu screen time-nya itu berapa lama sih dalam sehari ngelihat smartphone-nya gitu? Nah itu sendiri aku juga belum pernah ngitungin banget gitu ya, belum pernah ngelihat banget. Tapi kan ada tuh yang bisa ngelihat handphone tuh berapa lama kan. Tapi aku sampai di masa dimana kayak kalau 1 jam 2 jam nggak ngeliat layar, itu aku berasa insecure gitu. Insecure ya? Iya, berasa kayak, aduh, gue takut ketinggalan apa nih, gitu. Saking seringnya handphone, laptop, gadget dan lain-lain, akhirnya ketika 1 jam 2 jam diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu, itu pun berasa kayak, aduh, gue takut ketinggalan dari yang lain nih, gitu. Makanya kan orang banyak bilang kan sekarang FOMO itu kan, fear of missing out itu kan, jadi kayak aku merasa, aduh takut banget ya, tapi ya akhirnya harus berdampingan dengan itu sih ya. Ya harus hidup berdampingan juga dengan teknologi itu ya. Teknologi itu, gitu sih. Nah, karena kan sekarang zamannya akhirnya mau nggak mau cukup banyak ya melihat smartphone lah ya. Iya, betul. Di rumah TV juga kalau nggak nonton siaran lokal, nontonnya macam-macam ya, berbagai macam brand yang luar biasa gitu. Nah, kalau umpamanya Bro Evan sendiri ngeliat ya, COVID ini bagaimana sih mempengaruhi masyarakat digital kita gitu? Cepet banget gak tuh perubahannya tuh? Nah, itu dia juga. Aku kan juga punya komunitas sendiri nih, Bro Yudi. Namanya kalau misalnya di Instagram, aku boleh cek Instagram @evanoprado.
Oke. Boleh endorse, kalau pribadi boleh endorse. Boleh endorse. Warga Lukas ya kan, Evano Prado ya. Aku punya komunitas sendiri, namanya Drop Every Fear gitu. Drop Every Fear. Iya, jadi itu Fear. kayak komunitas, jadi sebutannya kayak campaign juga gitu. Jadi itu artinya adalah Drop Every Fear. Artinya ketika kita ingin memulai sesuatu, kadang kita takut segala hal yang menghalangi kita gitu. Misalnya kita pengen berbisnis atau apa gitu. Kita pengen memulai bisnis. Oh, takutlah kita nggak ada modal, nggak ada ini, nggak ada itu gitu. Kita pengen bikin konten. Oh, takutlah nanti dilihat orang jelek, takut dan lain-lain, nanti nggak ada like-nya dan yang lain-lain gitu. Makanya aku bikin komunitas namanya Drop Every Fear. Itu dimana supaya orang-orang coba deh ketika kita menanggalkan ketakutan kita gitu ya. Pasti kita bakal jadi lebih luar biasa gitu. Nah, aku membentuk komunitas itu dan akhirnya menjaring juga orang-orang bukan di Jakarta aja, bukan orang-orang di lingkungan aku aja, tapi banyak ada orang dari Samarinda, Tegal, Surabaya. Wow. Jadi kita saling terhubung walaupun kita tuh nggak pernah ketemu sama sekali. Kita nggak pernah eye contact kayak gini nih sama Bro Yudi gini nih. Kita nggak pernah ketemu sama sekali, kita cuma by online aja, by Instagram, tertarik kita DM-an, kita ngobrol di Zoom, udah jadi connect. Wow. Nah, kalau boleh cerita sedikit ya, Drop Every Fear gitu. Yes. Apakah ada suatu pengalaman rohani di belakang itu? Nah, itu dia. Jadi aku sendiri, aku kan cancer survivor. Oke. Di tahun 2019-2020 kemarin aku kena kanker getah bening, stadium 2B gitu. Nah, ya di situ aku merasa titik terendah lah di dalam hidup aku gitu ya. Kalau misalnya aku ngelihat ceritaku sebelumnya kayak dari ikutan abang buku gitu, ikutan duta kampus. Aku juga di kampus di Jakarta loh. Tahu kan? Tahu. Yang di Sudirman Park itu. Warnanya merah Iya. Bukan biru ya. Gitu. Ikut duta kampus, abis itu siaran radio juga. Ya kan? Abis itu aktif banget ikut Asian Games dan lain-lain. Prestasi lagi klimaks-klimaksnya. Lagi naik-naiknya, ibaratnya anak usia 20. Prestasi segitu banyak gitu ya, tapi dijatuhkan gitu tiba-tiba. Apalagi kan modal aku dari dulu istilah kalau kita cari cuan aku pakai suara kan. Nah, itu tiba-tiba pas aku kanker, suara aku habis, suara aku hilang. Kemoterapi, radiasi, semuanya segala macam. 1 tahun aku berobat, aku nggak akhirnya melepaskan semua itu. Gitu ya. Dan akhirnya setelah pengobatan selesai berjalan, suaraku hilang. Ada satu titik di mana aku diminta untuk jadi lektor di Paroki Sunter. Ya, aku diminta jadi lektor di Paroki Sunter. Waktu itu mamaku bilang, udah Van, coba aja. Bilang, Mah, mana bisa gitu. Ini suaraku suaraku kayak gini dulu, gak bisa ngomong, masa disuruh ngomong di depan altar gitu, dikatain orang, diketawain kali, baca firman Tuhan lagi gitu kan. Tapi waktu itu aku merasa kayak, mamaku udah nggak apa-apa, coba aja gitu ya, dicoba aja. Akhirnya latihan terus sampai satu titik di mana ya udah aku memberanikan diri untuk misa dan baca lektor itu, membacakan kitab firman Tuhan bacaan pertama. Aku berani, aku maju ke depan, pas bacaan pertama, ketika aku ngomong, bacaan dari kitab gini-gini, tiba-tiba aku mendengar suaraku balik sepenuhnya saat itu. Aku mendengar kayak satu gereja menggema, aku dengar lagi suaraku balik, ini persis kayak 1 tahun, 2 tahun lalu, ketika aku ngomong kayak gini juga. Just like it back gitu ya? Iya, balik gitu aja. Nice. Di situ, di saat dimana aku ngerasa bahwa ketika kita melayani Tuhan gitu, ketika kita berani untuk bekerja di ladang Tuhan, itu bukan tentang apa hal yang kita mau dari Tuhan gitu. Misalnya kadang kita pengen melayani kayak gini nih. Misalnya aku ikut ini, kita melayani Tuhan gitu. Tapi aku mikir, emang apa yang gue dapet? Ya kan? Karena kita selalu gitu kan. Kita ikut komunitas ini, komunitas itu. Emang apa yang gue dapet? Ternyata pas aku pikir-pikir, ternyata bukan tentang hal itu. Ternyata adalah ketika kita melayani Tuhan, bukan kita apa yang kita dapat, tapi kita ingin membalas apa atas kebaikan Tuhan. Jadi aku mikir, setelah saat itu, aku nggak pernah mau menolak kalau diajak untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Di situ ya. Nah, sejak saat itu akhirnya untuk melayani di kehidupan di luar gereja, aku bikin namanya komunitas Drop Every Fear. Itulah mulainya dari situ. Mulainya dari situ. Nah, Drop Every Fear ini udah pandemi atau sebelum pandemi? Sebelum pandemi sebenarnya juga udah ada. Sudah ada. Jadi pas lagi aku kanker, aku juga bikin namanya Sakit Itu Kocak.
Oh, oke. Dulu itu namanya sakit itu kocak. I'm actually your fans loh. Aku baca itu semua. Tulisan-tulisan. Iya, aku baca semua gitu. Iya, yang sakit itu kocak itu kan. Cuma kan aku udah gak sakit buat apa. Nah, aku bikin lagi namanya Drop Every Fear itu. Maksudnya kita harus menembus batas kita lah, menembus apapun yang kita takutkan dalam diri kita lewati. Ketika kita lewati pasti bakal berhasil jadinya. Oke. So, abis itu Drop Every Fear-nya mulai masuk ke online nih? Yes, baru mulai masuk online. Sebenarnya belum ada Instagram khususnya gitu, tapi aku main di hashtag aja, di tulisan-tulisan aku ajak teman-teman untuk berkontribusi bareng dan lain-lain. Jadi isinya itu tentang ya motivasi, self education dan yang lain-lain. Dan pada saat kamu masuk online, bagaimana tanggapan netizen gitu loh? Justru tanggapan netizen jadi luar biasa banget gitu. Karena mereka awalnya merasa si Evan gila udah dikasih kanker gitu ya. Tapi kenapa sih masih dia kelihatan bahagia banget gitu. Kenapa sih dia masih pengen berusaha buat sesuatu baru lagi gitu ya. Nah, aku akhirnya justru dengan online aku banyak banget teman-teman baru. Dan dari mana aja ya? Dari banyak aja. Dari mana Nggak aja tahu ya? dari mana tiba-tiba ada yang DM, Van, gue terinspirasi dari tulisan lu, Van, gue terinspirasi dari postingan lu, thank you udah sharing ini ya. Wah, thank you banget gue juga. Maksud gue, akhirnya gue bisa menggunakan sosmed ini ke arah yang positif gitu. Bukan sosmed yang cuma buat hate comment, tapi kita bisa menginspirasi orang banyak di luar sana. Ternyata banyak loh yang butuh, misalnya denger cerita dari aku, misalnya aku sakit, sembuh, orang banyak yang pengen denger ceritanya seperti itu. Dan akhirnya ya aku jadi banyak teman. Gara-gara online ini, positifnya seperti itu ya. Aku jadi banyak link menjadi lebih banyak. Nggak ada ruang batas dan waktu dari situ. Jadi saya lihat kamu tuh di sosial media aktif, termasuk kamu di WA Story pun. Kadang-kadang kamu ada juga ya? Di WA Story ya dikit-dikit lah, biasa itu mama. Ada buat konten mama gitu. Ibu ya, oke. Nah, pernah ngalamin nggak? Kan ada dua hal yang menarik fenomena ya kalau saya lihat. Ada yang di sosial media itu fake gitu loh. Yes. Mungkin hidupnya nggak bahagia dibuat bahagia gitu ya. Tapi kalau kamu kan menceritakan menceritakan true story-nya kamu ya. Iya betul. Itu rasanya tuh beda ya. Beda. Dan padahal sebenarnya sosial media memang diciptakan untuk pamer, betul. Iya kan? Buat eksis. Buat sekarang kita posting sosial media kan pasti kita pengen pamer, kita pengen kasih tahu ke orang kalau kita ini lagi ngapain. Kita pengen nunjukin kita lagi berbuat apa. Betul. Gitu kan. Nah, permasalahannya konten apa yang kita kasih kan? Karena konten apa yang kita kasih ngomongin tentang pamer-pamer terus dan yang lain orang males. Tapi kalau misalnya orang tahu kalau misalnya aku sakit tapi aku mengakui dan itu bukan sebagai aib gitu. Kayak mungkin sekarang banyak teman-teman aku yang lagi COVID juga. Dia takut gitu untuk kasih tahu ke orang dan yang lain-lain. Gue selalu bilang kayak itu bukan aib gitu. Itu justru kalau misalnya gue kanker, lu COVID, itu mungkin berkat dari Tuhan gitu. Supaya setelah ini lu bakal jadi lebih kuat lagi. Amin. Makanya lu harus sharing ke orang. Ya kan? Ketika lu sharing ke orang, lu menguatkan orang lain loh. Yang mungkin gak punya power sekuat lu. Benar. Nah, itu justru kekuatan online tuh di situ. Luar biasa. Saya pernah lihat soalnya, kalau orang habis tes rapid atau apa gitu ya, kalau negatif dia publish gitu. Terus ada yang jawab gitu, yang dipublish yang negatif aja, kalau positif kadang takut ya. Takut di aib, dizolimi dan lain-lain. Dijauhi lah. Dan karena orang takut dijauhi ternyata ya. Orang takut banget dijauhi. Orang tuh, apalagi di masa sekarang ya, orang merasa takut banget dijauhi dan orang takut banget merasa kesepian. Ngomong-ngomong tentang kesepian, seru nih kayaknya. Ngomong-ngomong tentang kesepian gitu ya, banyak di antara kita, khususnya anak-anak muda gitu, kayak akhirnya kesepian, kita nggak bisa ketemu kalau misalnya lawan jenis berkomunitas secara offline, ya kan kita nggak bisa. Terus kayak kita kesepian, kita butuh pacar nih mungkin. Ya kan? Butuh pasangan gitu ya. Kalau ngomongin dating pasti Bro Yudi udah lebih jago. Tapi aku pengen cerita pengalaman aku aja. Kalau dating tuh kayak dulu kita dating offline, kita ketemu di satu komunitas acara atau di gereja, kita kenalan, ngobrol, enak, kita bisa langsung lihat muka, betul nggak? Tapi kalau sekarang dating online nih, swipe ya. Lucu deh ya gitu ya. Swipe kanan, swipe kanan, match gitu ya. Ngobrol, nyambung gitu ya. Saya menyimak. Nyambung nih ya kan. Set ngobrol. Yaudah yuk meet up yuk. Ya kan. Udah seminggu 2 minggu meet up yuk. Ngobrol, set meet up. Pas ketemu, set ini dia nih anaknya. Halo gitu kan. Tapi kan di masa-masa seperti ini kan pakai masker kan. Mas makan, kita mau makan di mana gitu kan. Makan. Mas makan, mas buka masker.
Beda ya. Iya. Belum kalau pakai filter ya. Belum pakai filter. Belum pakai filter ya. Oke. Ya jokes aja. Oh, jokes. Jokes aja. Oke, kita kembali ke ini ya. Kembali ke topik ya. Kembali ke topik. Topik itu penting lah. Nah, Van, tadi kita cerita kalau kita berbagi itu, nah pernah punya haters juga nggak tuh? Haters punya. Ya, akhirnya ada orang yang nggak suka di mana sekarang setiap apapun yang kita lakukan pasti ada orang yang nggak suka kan. Kayak misalnya banyak orang orang-orang yang Padahal kenal juga nggak ya, tapi dia kenal juga enggak. Kenal Tiba-tiba juga bisa enggak ada DM, Van lu ngapain sih posting-posting kayak gitu. Van lu ngapain sih posting-posting yang mungkin ketika aku ngomong mungkin kadang menyinggung satu orang atau dua orang seperti itu gitu ya. Tapi makanya aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyinggung gitu. Tapi yang setelah aku pelajari di kuliah juga gitu, ketika kita apalagi aku backgroundnya belajar mass media gitu. ya. Ketika kita menulis sesuatu gitu atau kita berargumen pasti akan ada menyinggung satu atau dua orang gitu yang Nggak bisa bikin semua orang happy ya. yes, itu dia nggak bisa bikin semua orang happy. Maka itu ya udah go ahead. Gue pikir kayak lebih banyak kok orang yang terinspirasi dibanding yang hate sama gue. Oke. Tapi bagaimana menjaga perasaan kamu gitu, biar nggak terbawa perasaan, nggak baperan gitu sama haters gitu. Gue lebih fokus sama orang-orang yang ya udah yang suka aja sama gue. Itu aja Keren sih. banget ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah ya. Nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting fokus sama memang komunitas yang support kita terus Betul, ya. Betul. Kalau sekarang berarti gereja di rumah juga ya? Gereja di rumah juga. Gereja di rumah juga. Gereja online juga. Gereja online juga ya. Nah cuma itu kadang masalahnya kita gereja online suka nggak kusuk ya. Itu bedanya ya. Iya, suka nggak begitu kusuk atau kita nggak begitu into it gitu. Oke. Nah makanya mungkin aku kadang setelah gereja, kadang kita kan banyak distraction di rumah, mungkin kan kadang kendalanya seperti itu. Makanya aku mencari kayak misalnya ikut acara-acara OMK lagi, berkomunitas lagi, ikut misalnya acara-acara gereja, aku ikut lagi. Jadi kita merasa nggak cuma misa aja, tapi kita ada kegiatan-kegiatan yang tetap bisa kita up to date, kita ketemu sama orang walaupun semua online kayak gitu sih. Van, nanya nih Van, ini kan kita topiknya itu adalah masa APP ini diminta umat itu retret ya. Ya. Retret itu kembali merefleksikan. Gitu. Kirain merah-merah. Merah-merah ya. Nah, kira-kira Van, dalam pandangan kamu nih Van, gaya berkomunitas sekarang kan banyak yang online tuh. Iya. Ada saran nggak bagaimana sih biar teman-teman itu mau aktif gitu loh? Oke. Menurut aku teman-teman kalau misalnya pengen berkomunitas seperti itu pasti kan harus temu apa nih visi teman-teman ya kan. Visinya mungkin harus jelas, kayak misalnya aku visinya ya aku pengen ngebuat orang-orang yang tadinya nggak bisa apa-apa, nggak pengen takut ngelakuin apa-apa, dia jadi berbuat sesuatu. Nah gitu kan intinya kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman sekarang pengen punya komunitas, teman-teman harus cari apa nih teman-teman yang kira-kira teman-teman lagi pengen banget. Misalkan kita komunitas nggak melulu selalu tentang uang kan, komunitas nggak melulu selalu tentang bisnis, cuan atau yang lain-lain itu kan sekarang lagi ngetren banget gitu. Tapi kita bisa berkomunitas ngomongin tentang psikologi kayak gitu, ngomongin tentang kedamaian diri kita. Kita bisa ketemu sama orang-orang yang juga punya tingkat kedamaian yang sama kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya kita lagi suka anxiety dan lain-lain, kita bisa ngumpul di komunitas itu. Dan juga kalau misalnya kita ikut di gereja, kayak kemarin kan banyak kegiatan ngomongin tentang belajar tentang kitab suci. Kita kan kadang apalagi anak muda Katolik gitu, kita ditanya tentang kitab suci, kita mah paham banget. Paham banget. Ya, kita simpen loh, kita simpen di rumah. Kita ada kan gitu. Nah, makanya kan kita ikut komunitas-komunitas kayak kemarin ada dari OMK yang bawain Om Irhandi juga ngebawain belajar tentang kitab suci, bahwa di dalam kitab suci itu luar biasa banget ya, tokoh-tokohnya ya nggak kalah kayak tokoh-tokoh di Netflix gitu ya. Ya kan ternyata pas diceritain kalau dijadiin superhero tuh keren-keren semua ya. Jadi superhero keren semua. Makanya itu suatu hal yang harus kalau misalnya kita jadikan film itu kayak bagus nih. Oke. Menarik sekali. Nah, ya karena itu tadi ya, apalagi sekarang begitu banyak akhirnya kegiatan online ya. Iya. Menurut kamu apa sih peluang sama tantangannya hidup berdampingan dengan teknologi ini gitu? Ya, menurut aku kita yang harus mengontrol teknologi gitu. Jangan teknologi yang mengontrol kita kan. Jadi kalau misalnya
kita yang mengontrol teknologi, kita tahu teknologi memudahkan kita semua gitu, tapi jangan lupa kita ini tuh juga manusia loh gitu. Kita ini juga orang sosial. Artinya kita memang harus ketemu orang seperti ini. Kita mungkin ada harus human touch juga kadang. Mungkin sekarang nggak bisa gitu. Kita harus ada berelasi langsung. Kita harus menjadi nature human kita apa? Berkeringat. Misalnya kita olahraga. Kan itu kan memang habit-habit manusia yang sebenarnya udah dari awal sampai kapanpun juga nggak akan bisa terganti. Kita jangan ngelupain itu. Karena ketika kita ngelupain itu, kita fokus sama HP kita, fokus sama gadget kita, mungkin nanti ada perasaan-perasaan kayak seperti aku tadi gitu. 1 jam, 2 jam kita nggak ngeliat HP, aduh ketinggalan banget. Kita bangun tidur yang dicari yang dicari HP, bukannya Tuhan, betul gak? Saya suka nih, saya suka. Kan? Saya pakai HP Android, pengen cepet-cepet ganti ke iOS supaya bisa Clubhouse ya. Ya kan seperti itu. Padahal kadang kalau misalnya kita ngikut ke Clubhouse, kita dapat ilmu gitu ya, kita dapat belajar segala macam. Tapi padahal kan ilmu kan nggak cuma di Clubhouse. Betul. Kita bisa belajar, kalau aku dulu di Abang Buku, kita bisa banyak buku bertebaran di Gramedia, nggak lu baca. Istilah gitu kan, nggak harus teknologi gitu. Tapi buku di Gramedia segitu banyak nggak lu baca. Ketemu orang juga kita belajar banyak ketemu ya, orang, ngobrol. Kita ketemu orang, kita belajar segala macam. Jadi jangan sampai teknologi yang mendrive kita ya. Mendrive kita. Kita yang harus mendrive dia untuk memudahkan hidup kita sih. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau Evan sendiri ya, ngelihat nih teknologi kan ya tadi begitu banyak ya. Nggak cuma buat komunikasi, kadang main game juga. Betul. Sekarang bahkan gereja juga menggunakan teknologi ya. Nggak cuma buat gereja, termasuk untuk menyebarkan berita-berita positif gitu. Tadi Evan cerita di Drop Every Fear gitu. Itu kan kamu banyak cerita soal hal-hal positif ya, untuk membangun karakter mungkin ya, atau apa itu Evan? Boleh coba cerita sedikit gak? Iya, jadi komunitas yang Drop Every Fear itu ngomongin nggak cuma tentang uang, cari uang segala macam. Di situ kita ada ngomongin tentang motivation, self development dan yang lain-lain. Dan kebetulan kan aku kan suka baca buku juga kan. Jadi aku merasa keresahan orang tuh, Van, gue pengen baca buku tapi gue nggak ada waktu gitu kan. Gue bilang, alasan aja lu gitu ya. Pengennya diceritain ya? Pengen diceritain. Nah, itu jadi komunitas aku juga. Ya udah nih, gue pengen kasih tahu ke lu, bukan gue yang ngomong gitu ya, bukan gue yang kata-kata gue nih, bukan teori gue, tapi misalnya gue baca buku dari siapa gitu, menurut ini nih katanya sih gini loh, nah lu kalau misalnya kayak gini mah mesti kayak gini, jangan kayak gini, bukan kata gue, kata dia loh, gitu. Jadi kayaknya besok Evan bisa bikin ya, edisi Alkitab versi cerita Evan gitu ya. Iya kan seperti itu kan gitu. Jadi kalau misalnya pagi kan, gue masih anak umur 22, sekarang pasti banyak juga nih warga Lukas bilang, alah, Evan tahu apa sih gitu kan, ya kan? Pasti kan kayak gitu. Tapi, emang gue nggak tahu apa-apa gitu. Emang gue nggak tahu apa-apa. Cuma gue tahu dari apa yang gue baca, gue kasih tahu aja ke lu. Bukan gue yang ngomong. Tapi teknologi sekarang beda ya. Kita bisa semua mau belajar apa juga ada ya. Yes, kayak sekarang lu malas baca buku. Sekarang banyak audiobook. Tinggal sambil jogging, aku sering banget sambil jogging, sambil lari, sambil denger audiobook. Jadi waktu kita benar-benar produktif gitu, olahraga juga. Tapi bagaimana tuh, Van? Kamu memilah yang ada di dunia digital itu ya, memilah mana yang memang membangun karakter kita, mana yang nantinya malah menjatuhkan kita gitu. Kan banyak juga konten-konten yang negatif ya. Betul. Gimana kamu jaga diri kamu dari konten-konten negatif atau dari komunitas yang negatif? Itu dia, itu memang susah banget untuk dihindari ya. Kadang kita memang sekarang kita buka ini aja pasti banyak banget nih yang langsung ada hate lah, ada berantem lah, hoax gitu ya, hoax segala macam kayak gitu-gitu. Dan yang paling penting sih menurut aku, kitanya juga nggak usah ikut terlibat gitu. Kita tahu aja, kita keep it in ourselves aja, kita nggak usah ikut share lagi gitu, ya kan? Kadang banyak banget istilahnya orang tua juga. Kadang kita kan sebagai anak muda, kita merasa dianggap sok tahu sama orang tua. Betul gak? Tapi padahal orang tua yang mungkin kadang lebih sering banget nih share berita-berita hoax. Karena mereka nggak tahu mungkin ini sumbernya dari mana dan yang lain-lain. Aku kan belajar media ini berasal dari mana, tulisannya siapa yang punya kepentingan ini, gitu kan. Nah, kenapa beritanya keluar seperti ini, tujuannya buat apa. Aku tahu itu semua, tapi kadang banyak orang yang ya udahlah, gue tahu cuma ada kata-kata dari misalnya tokoh siapa, langsung share di WhatsApp
forward many times gitu. Jadi memang harus bijak ya Harus bijak. dalam memilih konten untuk dibaca dan diresapi gitu. Yes, betul. Kalau misalnya kita ngelihat ini udah nggak oke, kita scroll aja lanjut. Kayak misalnya di TikTok nih, ya kan di TikTok kan dia udah punya algoritma sendiri kan. Kita lagi suka apa? Misalnya aku lagi nonton bola banget. Bola semua. Yes, gitu. kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba, aduh kayaknya nggak nih yang cewek-cewek joget, misalnya nggak nih kayaknya, langsung skip aja. Langsung skip aja ya. Kan itu kita bisa kontrol, bukan arti kita nggak bisa kontrol. Harus kita yang drive tadi pesan Yes, harus kita yang drive. Jangan di drive oleh semua pilihan, mau dilihat semuanya Nah, gitu ya. itu yang bahaya kan. Oke, menarik nih. Nah, Evan sendiri mungkin dalam perkembangannya nih ya, melihat bahwa komunikasi yang bisa kita lakukan saat ini untuk membangun gereja kita sendiri, ada saran nggak, Van? Untuk teman-teman yang mungkin kurang begitu aktif ya, yuk ambil peran di gereja gitu. Mungkin ada saran nggak, Van? Ada, pasti teman-teman yang muda-muda nih, pasti kan lebih teknologi savvy gitu kan. Maksudnya mereka tuh pasti lebih paham lah sebenarnya tentang teknologi ini gitu. Dan masa pesan aku buat mereka, masa sih lo cuma mau menggunakan teknologi-teknologi ini untuk dunia doang gitu ya. Masa sih lo mau menggunakan kemampuan lo untuk mikirin konten, untuk ngedit video gitu kan, untuk foto-foto keren, aesthetic dan lain-lain. Itu kan kebanyakan kemampuannya dimiliki oleh anak muda. Ya, betul. Nah, tapi masa sih lo cuma mau menggunakan itu untuk kepentingan lo doang? Masa sih lo mau menggunakan itu cuma untuk memperbesar rekening lo doang gitu? Masa sih lo nggak mau memberikan apa yang lu punya untuk mengembalikan lagi kepada yang udah memberikan lu semuanya sampai saat ini. Oke. Itu yang tadi kamu rasakan ya. Iya. Kalau Tuhan berkehendak, optimalkan itu ya semua ya. Iya. Pasti ada jalannya gitu. Iya betul. Kayak aku tahu mungkin aku punya kemampuan untuk ngomong. Mungkin aku punya kemampuan untuk public speaking. Ya aku maksimalkan dong. Iya kan? Jangan Van minta untuk ini dong. Enggak deh, nggak bisa deh gue gitu. Padahal aku tahu aku bisa. Enggak deh, jangan gue deh gini-gini. Enggak gitu. Luar biasa, Van. Thank you. Nah, terakhir nih, Van. Ada pesan-pesan nggak untuk seluruh umat di warga Lukas ini gitu? Terkait dengan hidup berdampingan dengan teknologi gitu. Ada pesan-pesan khusus? Pesan-pesan aku ya paling pertama ya sama yang tadi pertama, jangan kita yang mendrive jangan teknologi yang mendrive kita gitu. Tapi kita yang harus mendrive teknologi. Sama yang kedua, jangan lupa kita ini masih manusia gitu. Kita bukan robot. Kita masih punya habit-habit yang seharusnya manusia lakukan. Habit-habit yang seharusnya memang manusia seperti itu dari dulu sampai sekarang kita kayak manusia. Ya buktinya sekarang kenapa banyak orang yang nggak bisa diem di rumah doang, ya kan? Banyak orang yang harus keluar karena manusia memang butuh berpindah tempat, butuh keluar dan lain-lain gitu. Tapi maksud aku pesan aku adalah jangan sampai kita menjadi robot, kita menjadi orang yang hanya terpaku sama teknologi gitu ya. Tapi kita harus balik lagi ke diri kita sama gunakan kemampuan-kemampuan yang bisa kita miliki untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih. Luar biasa, Van, sekali lagi. Terima kasih banyak sudah mau hadir dalam acara podcast PSBB ini. Paroki Sunter berbagi dan bercerita edisi Evan Novrado. Tadi follow siapa? @Evan Novrado ya. Nanti dibaca tulisannya drop everywhere aja. Drop everywhere. Nah, baik warga Lukas, hari ini kita berbicara mengenai retret khususnya di masa pandemi di mana kita hidup berdampingan dengan teknologi. Tadi pesan-pesan dari Evan sangat memberikan makna buat kita semua. Bijaklah menggunakan digital dan juga jangan lupa kita yang mengontrol itu semua ya. Jangan sampai kita dikontrol akhirnya malah kemana-mana. Nanti apalagi dengan berita hoax, haters dan lain-lain. So, terima kasih Evan sharingnya hari ini. Sukses selalu buat anak muda yang luar biasa itu ya, Pak ya. Next time kamu harus duduk di kursi ini gitu sebagai moderator ya. Luar biasa. Luar biasa. Baik warga Sunter, terima kasih banyak setelah menyaksikan podcast PSBB edisi kedua ini. Salam pelayanan Paroki Sunter. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.